ulah premanisme di Tanah Abang tidak benar-benar habis. Pasar grosir terbesar itu selalu mendatangkan keuntungan. Banyak orang mengadu nasib dengan berdagang. Sebagian lainnya memilih menjadi preman, meminta jatah dengan dalih uang keamanan. Mereka yang memiliki kekuasaan wilayah di kawasan Tanah Abang selalu mengutip uang dari pedagang alias jatah preman. Jika tidak diberi, siap-siap saja pedagang kaki lima itu diusir dan dilarang berjualan lagi. Dalih uang keamanan ala preman Tanah Abang jumlahnya bisa mencapai Rp150.000 per hari untuk satu pedagang. Yang bayar 150 tuh yang punya ini. Oh, kalau Mbak bayar lagi? Kalau Mbak bayar lagi? Berapa? Apanya? Bayar lagi berapa lagi? Ya 150. Oh, 150. Saya punya tempat ini semuanya 150. Mahal Terus banget. premannya ada yang 30, 20, 15, 10. Banyak. Kalau dikasih gimana nggak diobrakan? Kalau Mbak nggak ngasih sama preman Marah-marah. masa? Mau sepi, mau rame, dia nggak ngerti. Tak hanya uang keamanan, preman Tanah Abang juga mengutip uang pedagang dengan alasan uang kebersihan. Para preman datang sesuka hati mereka. Mengutip pedagang dengan memaksa adalah hal yang biasa. Bisa nyampe 2,5 semuanya. Sehari itu? Mesti jualan berapa tuh sehari, Mbak? Berapa potong Mbak? Biar nutup. Biar nutup. Kalau rame, paling sekarang ramenya Sabtu sama Minggu doang. Kalau di biasa nggak ada orang. Kan premannya banyak ya, beda-beda ya. Iya. Tapi kalau nggak ngasih nggak apa-apa kan, kalau masih sepi gitu? Nggak mau. Harus. Ngamuk enggak? Pernah ngamuk Mbak di sini? Iya. Pernah ngamuk? Dia? Marah-marah. Banyaknya pedagang kaki lima yang mencoba mendulang rezeki di Tanah Abang memang dimanfaatkan oleh preman. Siapa yang ingin mengadu nasib berniaga di kawasan Tanah Abang harus lebih dulu berurusan dengan mereka. Padahal Satpol PP Jakarta Pusat kerap melakukan razia agar kawasan Tanah Abang tidak semrawut, tertib dan nyaman. Namun urusan mengatur pedagang kaki lima dan preman di Tanah Abang memang tak mudah. Pasukan Satpol PP begitu gencar melakukan penertiban di sepanjang trotoar Tanah Abang. Namun pedagang tetap bandel saat Satpol PP lengah. Itu berapa bayar? Dari sekitar 500.000 sampai 3 jutaan lah. Ya kalau iurannya ya ada yang kena 30, ada yang 50, tergantung tempatnya Kak. Kerjasama ya pastinya lah, setiap pagi itu pasti ada ke belakang, minta uang sama premannya. Kalau pagi juga dia biasanya minta kopi sama kita pedagangnya. Kita kasih daripada barang kita diangkat, daripada dia diancam terus. Kita mah nurut aja, namanya juga pedagang kecil. Saat ini anggota Satpol PP wilayah Tanah Abang sedang melakukan penertiban terhadap para pedagang yang melanggar aturan, yaitu berjualan di sepanjang trotoar. Pak, kalau ini boleh jualannya, batasnya sebenarnya di mana sih Pak? Enggak ada Bu batasnya. Maksudnya memang tidak boleh di trotoar ini, nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh sama sekali. Yang di kuning ini juga nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Benar-benar di trotoar tidak ada yang boleh berjualan ya Pak ya? Nggak boleh ada di trotoar karena khusus untuk pejalan kaki. Oke, berarti yang maju-maju kayak gini sebenarnya tidak boleh ya Pak? Yang kita fungsinya yang trotoar untuk pejalan kaki. Jadi kita kembalikan ke fungsinya Bu. Tapi ini kenapa terus ada nih Pak? Bapak datang, bubar. Nah, inilah orang-orang ini yang selalu mencoba-coba untuk berdagang di atas trotoar. Kalau di pelan-pelan aja Mas, masuk ke dalam. Ya udah deh. Inilah situasi di Tanah Abang. Pemprov DKI bukan tidak peduli terhadap kenyamanan di Tanah Abang. Penertiban PKL dilakukan, namun tak lama kemudian
PKL menggelar dagangannya kembali di trotoar. Pak, kenapa jualannya di sini, Pak? Mau di mana lagi, Pak? Oh, yang di jembatan sudah disediakan itu? Nggak dapat jatah. Oh, nggak dapat jatah. Ini Bapak udah berapa lama jualan di sini? Ya lumayan sih. Lumayan lama. Ini jadi kucing-kucingan aja, Pak, sama Satpol PP? Ya. Kita nggak takut, Pak, nanti kalau barangnya disita? Ya takut lah, Mbak. Masa nggak takut nih barang udah ambil. Iya. Kalau di sini berapa bayarnya sebulan, Pak? Nggak ada bayaran, Mbak. Nggak ada bayaran. Jadi nanti kalau Satpol PP-nya pergi, Bapak gelar lagi ya? Ya gitu deh. Bapak nggak Lahannya dapat kan tempat di Sky Branch? Nggak dapat. Nggak dapat. Atau yang dibikin baru tuh di Blok G ya, Pak ya? Blok G itu, Mbak. Iya. Blok G aja mati, Mbak. Mati ya, Pak? Lihat aja mana rame orang itu, mana orang naik ke atas. Pernah coba di sana jualan? Ini di Blok G pindah ke bawah lagi kan. Blok G itu Benar-benar lebih besar, habis Kak. Nggak ada nggak tempat ada yang harapan. masuk, Pak? Nggak ada yang pembeli masuk? Bapak lihat aja, lihat posisinya gimana. Saksikan sendiri. Itu. Nggak ada tuh ya pembeli lalu Nggak lalang ada. di situ ya? Kakak lihat aja itu Blok G itu kan. Ya. Kakak lihat ada nggak orang naik ke atas? Bagaimana ulah preman di Tanah Abang menguasai wilayah untuk diperjualbelikan kepada pedagang kaki lima. Hasil penelusuran kami di Tanah Abang, tim telusur mendapatkan fakta kawasan Tanah Abang masih dikuasai preman. Para preman memanfaatkan keinginan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar. Para pedagang harus membayar uang sewa kepada preman yang menguasai wilayah itu. Untuk satu lapak PKL yang berjualan di trotoar, sewanya 500.000 hingga 1 juta rupiah per bulan, tergantung luas lapak yang diinginkan pedagang. Untuk membuktikannya, tim telusur menguji informasi itu. Kami mencoba akan berjualan di trotoar depan stasiun Tanah Abang. Nama preman yang harus kami temui rupanya sangat dikenal oleh para pedagang di sini. Namun sepertinya tidak mudah mencari orang yang dimaksud. Oh, dagang. Iya. Coba dari Cilengsi gitu. Dagangnya harian. Bulanan nyobain ngerti. sebulan dulu bang, makannya gimana enaknya? Iya, emang bayar jalan udah. Kalau harian berapa, kalau bulanan berapa? Iya, kalau harian ya. Jadi gini, bulan sama kita dagang aja 1.500. Sekarang kalau bulannya ditutupin 1.000 deh gitu. Kalau hariannya 20.000. Titipan buat sapu mesian. Oh beda lagi. Gimana bang? Lagi itu mesian makanya. Gimana? Bulanan Bulanan 500. Kalau lanjut bulan Iya, berikutnya 1.000. juta. Tapi ada harian juga buat harian. pembersihan. Ini bumbung lagi ada satu, saya nggak bohong. Gimana itu? Ya di situ di pas mau ke stasiun. Besok pagi belakang Di trotoar apa di dalam? di trotoar lah. Trotoar. Kalau dalam mah. Sepi lah. Rugi gue kagak ada yang masuk. Luar. Itu aman. Bisa diambil. Tapi kalau di situ mah aman. Saya kasih situ buat aman. Walaupun Tembok. trotoar tapi Ini kan tembok kan kan kuning. Iya. Luar ini di sini belakang lagi nih. Tenang di sini gitu. Nggak pahit-pahitnya kalau diambil abang bisa bantu ya. Saya pulangin tuh. Orang saya kena semua. Bayar lagi kagak tuh? Kagak lah. Kok bayar sih bang? Tentang jawab saya gitu. Tanya saya. Masa saya siap disuruh tadi pagi? Kagak lah saya. Saya nggak. Saya bertelepon ke PP ya, saya tetap saya nggak mau. Lagi juga punya saya belajar saya di luar juga aman. di luar juga aman perdagangan. Orang PP-nya digebukin warga sini saya nolongin. Kalau saya bilang begitu, Yuan. Saya nggak bohong, saya nih. Gimana jelasnya ada orang nih, besok pagi kalau saya datang kan ada orang nggak emang? Enggak lah kan kita ngatur Pak banget.
pagi. Oh no. Pagi. Iya, makanya pagi bukan yang boleh di sini, nggak boleh. Makanya pilih sini di harga dia tadi kan mau. Oke. Enggak kan? Besok pagi saya tungguin mau. Rupanya inilah cara pedagang kaki lima nekat berjualan di trotoar atau badan jalan di kawasan Tanah Abang. Sejumlah orang yang menguasai lokasi ini memanfaatkannya dengan melakukan bisnis diam-diam jual beli trotoar Tanah Abang. Ketua Badan Musyawarah Betawi yang juga tokoh masyarakat di Tanah Abang membantah jika ada preman yang menguasai wilayah pasar grosir terbesar itu. Saya sebagai orang Tanah Abang yang sekaligus memang mengamati persoalan penataan Tanah Abang dari tahun ke tahun, tentunya bekerja sama dengan masyarakat Tanah Abang. Wujud partisipasi masyarakat Tanah Abang ini sangat luar biasa. Jadi bukan Haji Lulung sendiri gitu. Jadi semua masyarakat Tanah Abang sadar akan persoalan tantangan tadi, tantangan ekonomi, ketertiban, dan persoalan masalah keamanan, premanisme tadi. Satu orang, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 15. Boleh kadang ada. Seharian tapi ya? Boleh, soto Betawi, soto ayam, mie ayam, bakso aja. Ini padang nih. Ayam goreng itu gede. Di mata sosiolog, ulah preman yang terjadi di Tanah Abang merupakan penyakit sosial yang sulit diatasi. Nah, preman ini adalah penyakit sosial yang dari waktu ke waktu tidak mudah diatasi. Pertama, mereka itu mentalitasnya sudah tidak baik. Karena dengan memeras orang, memaksa orang, mengintimidasi para pedagang atau pendatang situ, mereka mendapatkan uang. Tetapi ini mengapa mereka melakukannya? Bukan maunya mereka seperti itu. Tetapi faktor keadaan lah yang membuat mereka, yang memaksa mereka melakukan seperti itu. Apa penyebabnya? Mereka itu nggak ada pendidikan. Bukan saja pendidikan rendah, tapi juga tidak ada kepakaran, tidak ada keahlian. Betul-betul modalnya hanya dengkul saja, fisik saja yang mereka miliki. Kawasan Tanah Abang selalu menarik bagi banyak orang. Wajah Tanah Abang selalu dihiasi kesemrawutan di balik ulah preman yang tidak pernah hilang di Tanah Abang. Memang di dalam rangka penegakan peraturan daerah ini juga tidak bisa kita menggantungkan kepada keberadaan aparat. Keberadaan dalam hal ini petugas Satuan Polisi Pamong Praja, tapi juga perlu adanya kesadaran warga masyarakat, termasuk juga pelaku sektor informal, bahwa memang dia pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk berdagang di trotoar yang ukurannya sudah sempit. Kita selalu ingatkan kepada anggota kita di lapangan, jangan bermain-main dengan pungutan liar, karena tunjangan yang Anda dapatkan dari provinsi itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kemudian ada yang coba-coba mau bermain di belakang kita, kemudian cukup bukti, kita akan lakukan tindakan tegas.